Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhafatul Fikra dari kelas C2 dengan NIM 13020210029. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box testing dan white box testing pada aplikasi MedMine.apps, di mana metode black box testing untuk metode black box testing berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa mempertimbangkan struktur internalnya, di mana melalui pendekatan ini pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan responsif terhadap input dan yang diberikan. Sebaliknya, untuk white box testing melibatkan pemahaman mendalam mengenai kode dan struktur aplikasi, di mana metode ini menekankan bahwa pengujian jalur logika, kondisi, dan perulangan dalam kode sumber dengan menganalisis fungsi utama seperti validasi login, dan penghitungan skor kuis. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bug atau kesalahan logika yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian fungsionalitas. Hasil dan pembahasan. Untuk tahapan pengujian dari whitebox testing pada studi kasus Medman.apps itu memiliki 7 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pertama itu memahami kode dan struktur aplikasi. Uh, uh, untuk memahami kode dan struktur aplikasi itu ada 4. Yang pertama login validation, navigasi logic, quiz score calculation, dan reset score. Kesimpulannya, untuk struktur aplikasi Medman.apps terdiri dari beberapa fungsi utama seperti validasi, navigasi menu, perhitungan skor quiz, dan reset nilai. Tahapan kedua itu menentukan ruang lingkup pengujian. Fokusnya itu untuk yang pertama login validasi, perhitungan hasil quiz, dan reset score. Kesimpulannya itu pengujian difokuskan pada fitur yang kritis dan sering digunakan seperti validasi login, validasi login, navigasi menu, dan perhitungan skor quiz dan reset nilai. Yang ketiga itu menyusun data uji. Dapat dilihat pada tabel di atas. Kesimpulannya, itu data uji dirancang untuk mencakup semua skenario valid dan tidak valid seperti input yang benar, kosong, atau salah. Yang kedua itu penyusunan data uji memastikan bahwa semua kemungkinan hasil dari fungsi aplikasi telah Yang keempat adalah melakukan pengujian berbasis jalur PET. Yang keempat itu melakukan pengujian berbasis jalur PET testing atau PET testing. Dapat dilihat pada tabel. Kesimpulannya itu semua jalur logika dalam aplikasi diuji, termasuk jalur sukses seperti login berhasil, jalur gagal seperti login dengan password salah. Tidak ditemukan jalur logika yang tidak teruji sehingga cakupan pengujian jalur sudah maksimal. Yang tahapan kelima itu melakukan pengujian berbasis kondisi atau kondisi testing. Kesimpulannya itu kondisi logika seperti if else diuji dengan kombinasi input yang berbeda. Kondisi diuji dengan skenario yang realistis seperti email valid, password valid, email salah, atau password salah. Tahapan keenam itu melakukan pengujian berbasis looping testing. Kesimpulannya itu looping pada aplikasi seperti perulangan soal kuis diuji untuk berbagai skenario mulai dari 0 hingga iterasi maksimum. Tahapan ketujuh itu melakukan pengujian berbasis statement atau statement testing, yaitu kesimpulannya semua baris kode statement telah dieksekusi setidaknya sekali. Tidak ditemukan kode mati atau dead code, dan semua fungsi berjalan sesuai harapan. Cakupan kode telah maksimal, memastikan tidak ada bagian kode yang terlewat dalam pengujian.
Yang kedelapan adalah hasil analisis pengujian. Dapat dilihat dari pada tabel, kesimpulannya itu semua fungsi utama aplikasi berhasil diuji tanpa adanya bug atau kesalahan. Tahapan ke-9 itu perbaikan dan pengujian ulang. Pada pengujian awal, tidak ada bug ditemukan selama pengujian awalnya, sehingga uh, sehingga tidak dilakukan pengujian ulang karena sehingga pengujian ulang tidak diperlukan. Di mana dalam karena tidak adanya bukti yang ditemukan dalam pengujian awal, sehingga perbaikan dan pengujian ulang tidak diperlukan, dan setiap sistem siap untuk digunakan tanpa masalah teknis yang berarti. Dokumentasi akhir, semua tahapan pengujian whitebox testing telah didokumentasikan dengan baik, mencakup jalur kondisi loop dan hasil pengujian. Aplikasi Medman.apps memenuhi semua kesimpulan teknis yang dinyatakan layak untuk digunakan oleh pengguna. Sehingga kesimpulan dari whitebox testing pada aplikasi Medman Apps menunjukkan bahwa semua komponen aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Seluruh pengujian, mulai dari jalur logika, kondisi, perulangan, hingga eksekusi kode, tidak menemukan adanya bug atau kesalahan, memastikan aplikasi berjalan dengan stabil. Dengan hasil ini, aplikasi Medman Apps dinilai mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran matematika secara efektif dan interaktif. Yang kedua adalah pengujian menggunakan black box testing, di mana dalam pengujian black box testing ini saya menggunakan tahapan use case testing terhadap aplikasi Medman Apps. Tahapan dari pengujian black box testing menggunakan teknik use case testing. Yang pertama itu identifikasi use case aplikasi. Di sini dapat dilihat semua use case yang ada pada aplikasi Medman App, seperti login ke aplikasi, registrasi akun baru, memilih bab dan pada peta pikiran, menonton video pembelajaran, mengikuti kuis dan melihat skor, dan melakukan reset nilai kuis. Yang kedua, membuat skenario dengan pengujian untuk setiap use case. Dapat dilihat pada tabel di atas untuk skenario pengujian di masing-masing use case-nya. Yang ketiga adalah tahapan ketiga itu menentukan data uji. Di mana untuk input valid, data yang sesuai dengan spesifikasi aplikasi, dan input invalid, data yang tidak sesuai untuk menguji respons sistem. Dapat dilihat pada tabel di atas adalah di mana use case login itu untuk data validnya itu email dan paspor, dan data invalidnya itu berubah seperti tabel di atas. Tahapan keempat itu melakukan eksekusi pengujian, di mana menjalankan pengujian sesuai skenario yang telah dibuat dan mencatat hasil dari setiap langkah. Jika langkah berhasil jika hasil sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan langkah gagal jika ada penyimpanan dari hasil yang telah diharapkan. Seperti pada tabel berikut di atas, untuk use case login itu langkah yang diuji itu input email dan password valid. Yang kedua, klik tombol sign in. Hasil yang diharapkan itu berhasil masuk ke dashboard. Hasil aktualnya itu berhasil. Dan tahapan kelima itu evaluasi hasil pengujian. Yang pertama itu bandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, identifikasi langkah berhasil, langkah yang gagal, dan potensi bug atau kesalahan dalam aplikasi. Kesimpulan dari pengujian itu berapa banyak use case yang berhasil diuji, temuan bug atau masalah yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi perbaikan atau pengujian lanjutan. Nah, selanjutnya hasil dari pengujian black box testing menggunakan teknik use case testing untuk use case login ke aplikasi dapat dilihat pada tabel berikut.
di mana hasil analisis dari tabel di atas itu di mana pengujian berhasil memastikan pengguna dapat masuk ke aplikasi dengan email dan password yang valid. Yang kedua, ketika pengguna memasukkan data yang salah. Kesimpulannya, fungsi login bekerja sesuai harapan memastikan hanya pengguna dengan kredensial yang benar yang dapat mengakses aplikasi. Yang kedua adalah use case registrasi akun baru. Dapat dilihat pada tabel hasil analisisnya. Nah, untuk analisis dari tabel di atas, itu pengujian menunjukkan pengguna dapat membuat akun baru jika ada data yang tidak lengkap atau format yang tidak sesuai. Untuk use case ketiga itu mengikuti kuis, dapat dilihat dari atas, dilihat pada tabel, hasil analisisnya itu, pengguna dapat memilih menu peta pikiran dan melihat daftar bab yang tersedia. Kesimpulannya, navigasi materi belajar lancar, memungkinkan pengguna mengakses materi yang mereka butuhkan tanpa kesulitan. Untuk use case menonton video pembelajaran, hasil analisisnya adalah pengguna dapat memilih bab kuis dan menjawab soal yang diberikan. Skor hasil ditampilkan setelah semua soal selesai dikerjakan. Untuk use case riset dan nilai kuis dapat dilihat pada tabel. Kesimpulannya adalah fitur riset berfungsi dengan baik, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengulangi proses pembelajaran. Rekapitulasi hasil pengujian dapat dilihat pada tabel di atas, di mana total use case-nya itu ada 5, total langkahnya itu adalah 19, dan total langkah lulusnya adalah 19. Total langkah gagalnya itu 0. Jadi, kesimpulan yang di kesimpulan didapatkan dari pengujian black box testing dengan teknik use case testing menunjukkan bahwa aplikasi Medman Apps berfungsi dengan baik dalam setiap langkah penggunaan. Setiap skenario seperti login, registrasi, memilih materi, menonton video, mengikuti kuis dan reset nilai berjalan lancar tanpa adanya kendala. Alasan kenapa teknik use case testing digunakan dalam pengujian black box testing terhadap aplikasi Medman Apps karena yang pertama, use case testing fokus pada alur penggunaan yang relevan dengan kebutuhan siswa dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengalaman pengguna. Yang ketiga, tidak memerlukan pemahaman kode sehingga pengujian bisa dilakukan lebih luas dan objektif. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan secara mulus dari awal hingga akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka dari itu, itulah tadi penjelasan saya terkait pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box testing dan white box testing pada studi kasus Medman.apps. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.